Banyakan Ngapain? itu di jujur aja di digital marketing. Oh. Kenapa? Masih ada budgetnya, ads Gas, ya gas. gas. Lama-lama pas terakhir-terakhir, kok Kok boncos ya kok ini boncos ya, ya? Kok gara-gara ada ads. tagihan-tagihan yang belum kita bayar ternyata nih. What is up, dozers? Hari ini kita ada narasumber yang luar biasa. Mungkin kalau kalian bisa tebak, hebat. Tapi aku yakin tidak bisa ketebak karena narasumber ini bukan di dunia kreatif bisnis. Nah, hari ini yang saya mau introduce adalah Sis Natalie Suito dari MRB. Seperti itu. How are you today? Good, very good. Nah, hari ini ya, teman-teman ya, kalau misalkan dari dozers, kenapa sih saya mengundang Natalie ke dalam podcast kami? Karena kenapa? Kalau misalnya kita kan biasanya kan ngomongin tentang creative business, kita ngomongin tentang branding, marketing, dan tools-tools yang lebih cenderungnya adalah untuk mempush atau mempromote bisnis Anda. Tapi pentingnya kalau misalnya kita juga bisa ngerti bagaimana mengolah keuangan, mengertikan tentang pajak, cortex, dan yang lain-lain nih. Betul ya? Nah, hari ini mungkin sedikit perkenalan nih. Sis Natalie ini siapa ini? Oke, aku Chief Business Development dari MRB Finance, PT Mitra Raja Wali Buana, di mana bergerak di bidang accounting and tax consultant di Indonesia. Oh, wow. Lokasi kantor di Jakarta? Jakarta Selatan kok. Jakarta Selatan ya. Oh, I think this is perfect ya. Mungkin karena banyak juga viewers kita juga dari Jakarta Selatan. Oh, tapi nggak usah takut. Kita tuh sebetulnya memang base-nya kita di Jakarta Selatan, tapi marketing office kita tuh ada di Jakarta Pusat, Cikarang sama Bali. I see. Nah, kalau dari MRB ini Sis Natalie tuh handle-nya kliennya apa aja nih banyakannya? Kebanyakan most of them itu PMA sebetulnya. Oh, PMA justru perusahaan luar negeri ya? Iya, jadi foreign invested company di Indonesia yang baru buka gitu. Oh, tapi kalau misalnya perusahaan lokal masih bisa handle juga dong? Pastinya masih Dozers bisa. ini kan mereka di Indonesia ya. Pasti masih Gitu. bisa sih. Nah, lingkup secara bisnisnya apa aja nih? Mungkin kalau misalkan dari dozer bisa tahu like apa nih yang bisa dari Sis Natalie provide? Oke, biasanya itu kita menyediakan laporan keuangan perusahaan bulanan dan juga perpajakan, pelaporan dan perhitungan pajak gitu untuk perusahaan-perusahaan. Jadi biasanya kan saat ini kan orang tuh rata-rata apalagi bisnis kreatif ya, pasti mahirnya ya di kreatif itu sendiri kan. Lalu siapa dong yang handle accounting-nya, siapa yang handle finance-nya gitu kan. Kalau hire orang internal kadang-kadang ya bisa aja, tapi mungkin kesulitan dalam mengkontrol, bener nggak sih apa yang udah kamu lakukan, bener nggak laporan yang kamu udah provide gitu kan. Dengan adanya kami maka udah pasti orientasinya adalah laporan keuangan itu udah pasti benar, reliable untuk bisnis gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang laporan keuangan itu sangat penting ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, banyak juga bisnis-bisnis itu kayaknya mengabaikan itu atau tidak berasa itu jadi hal yang penting untuk menggrow bisnisnya. Ya. Malah mereka pikir, wah accounting kayak gini, pajak segala macam, ini kayak expenses nih, ribet nih. Nah, kalau dari Sis tadi gimana nih pandangannya? Betul, almost 70% kali ya, 50-70% orang tuh memang mengesampingkan sisi accounting dan tax. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa accounting itu sebenarnya tuh kayak penggaris kok. Oh gitu. Accounting justru adalah penggaris ukur, di mana setiap kegiatan marketing kalian atau kegiatan sales kalian itu diukur melalui laporan keuangannya, yang menandakan, ini masih sehat apa udah nggak sehat. Nah gitu tuh sebenarnya orang tuh lupa ke arah situ fungsinya. Nah, kalau misalkan untuk mereka bisa tahu sehat nggak sehat perusahaannya tuh, kalau untuk mungkin banyak dozer nih kan mungkin ada yang freelance, ada yang mungkin UMKM nih bisnisnya, atau mungkin baru berenjelang bisnis. Nah, mengukurnya maksudnya gimana tuh Sis? Maksudnya kalau misalnya bisa disimplifikan kepada dozers nih. Oke, yang paling gampang tuh lihat saldo di rekening perusahaan kalian. Kalau saldo tersebut cukup untuk bayar 2 bulan, minimum 2 bulan operational cost, masih oke, sehat. Berarti operational itu adalah untuk kayak bayar karyawan, Bayar listrik, sewa, internet, listrik. and many more. Nah, itu dozers ya. Itu basically dari pertama adalah dari saldo keuangan dulu nih ya, saldo bank. Kalau saldo banknya ada 10 juga dilihat semua ya. Dilihat semua, di compile semua dijumlahin. Bener nggak bisa untuk
bayar operasional 2 bulan perusahaan. Aku pengen nanya, kenapa sih takarannya 2 bulan, nggak 3 bulan, nggak 6 bulan? Sebenarnya idealnya tuh 6 bulan. Oh, idealnya 6 bulan. Ya, kalau kita lihat dari case-nya COVID itu 3 tahun loh kok. Oh iya, betul. Mustinya bahkan 3 tahun ya, tapi kan itu kan force major kita bisa kategorikan. Iya. Standar akuntansi itu setidaknya 6 bulan operasional, tapi kita kan tahu ya, di mana di sini bisnis kan mosok ya kalau nggak bisa ngebiayain 6 bulan punya operasional tutup gitu artinya kan ya nggak juga. Iya, So iya. kita set the bare minimum tuh 2 bulan. Artinya kenapa? Dalam 2 bulan itu diharapkan ketika kita sadar bahwa ini adalah red alert gitu ya, perusahaan masih bisa mengambil action untuk memperbaiki dan 2 bulan udah ada kejadian atau hasil lah daripada perbaikan itu. I see. Berarti itu justru ya istilahnya nadi dari detak jantung perusahaan tuh dari accounting di situ Betul. ya. Kalau nggak sehat ya berarti kita tit gitu ya. Iya, itu infus darahnya Infus darah kok. mesti langsung segera infus ya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari pertanyaan lanjutnya nih, kenapa ya kalau misalkan emang ini sesuatu accounting sesuatu yang sangat penting ya buat sebuah perusahaan, kok kayaknya banyak creative business tuh mereka ada yang juga saya lihat ya teman-teman ya, yang menghindar juga gitu loh. Apa itu? Mungkin alasan-alasannya ya? Oke. To be frank ya, kalau menurut keyakinan saya ya kok, menurut keyakinan saya, Iya. pertama adalah mereka tidak tahu apa sih yang mesti dilihat dari laporan keuangan itu sendiri. Ya, jadi apa sih yang penting sebenarnya aku nggak pernah dikasih tahu, itu satu. Yang kedua, ada intention mereka menolak untuk menerima kenyataan. Oh gitu. Ya, karena kalau bisa dibilang nih kok, rata-rata kalau untuk perusahaan ya yang saya selama ini handle ya, which is menengah Ke bawah? ke bawah gitu ya, itu rata-rata mereka sudah sadar ini kurang sehat. Tapi mereka denial lah, ada versi denialnya, "Udahlah jalan dulu aja gitu. Jadi itulah kenapa menurut saya, aku nggak mau baca lah kayak versi denial gitu loh kok, kayak aku lebih baik nggak usah baca dulu. Kalau aku baca, khawatirnya akan melemahkan semangat, melemahkan, gerakan yang stepnya mau ngapain nih gitu. I see. Soalnya kalau misalnya kita lihat ya pengusaha-pengusaha sekarang ya dengan perjuangan, banyak kan mereka tuh yang selalu kelas yang paling tinggi diambil. Itu rata-rata ya kelas marketing, Iya, kelas branding, betul. kelas desain. Istilahnya di mana itu yang nge-push bagaimana jualan gitu kan ya. Itu tema laku banget tuh. Tapi kalau kita ngomong tentang tema secara accounting atau ngomong tentang keuangan, kayaknya kok kayak ya gitu ya, jarang yang berminat ya. Betul. Nah gimana nih bikin mereka dosers ini bisa lebih berminat nih? Nah, sebenarnya balik lagi aja melihat keadaan perusahaan mereka sebenarnya. Coba aja untuk benar-benar realize sebenarnya keadaannya seperti apa. Kadang-kadang orang itu tidak mau ikut kelas atau belum mau ikut kelas karena mereka belum tahu sebenarnya keadaan mereka tuh seperti apa. Jadi takut check up gitu ya? Takut check up. Jadi kayak Heeh. macam kita kolesterol lah, kalau kita udah tahu, kita Iya. makan kambing terus, kita makan minyak terus. Betul. Kita udah tahu ini pasti nggak sehat, pasti kolesterol saya tinggi gitu. Tapi karena saya tahu justru saya nggak mau check up gitu karena takut. Nah, rata-rata tuh begitu. Nah, Atau mungkin karena sensitif ya? Karena kan kalau orang ngomong tentang keuangan kan sangat-sangat tertutup gitu kan, betul. nggak mau share, malu kalau misalnya kasih tahu omsetnya ya sekian gitu kan, atau ya seperti itu kan. Tapi apakah ada tuh kayak klinik-klinik check up seperti ini untuk Ada, diperbaiki? ya dari sesi konsultasi itu kok. Oh Ada bisa ya? konsultasi, kita ada konsultasi half day dan one day, full one day gitu. Oh, Untuk oprak-aprik oke. sebenarnya kenapa. Nah biasanya malah kalau saya lihat Koko juga perhatiin, kelas-kelas yang diminati malah tuh pajak loh. Oh gitu? Hmm, Oh iya, coba lihat deh, pajak juga ya? kelas-kelas pajak itu lebih diminati dibanding kelas-kelas accounting. Padahal kalau bisa dibilang, pajak itu adalah akibat kok, bukan sebab. Oh, that's nice. Sebabnya itu adalah accounting-nya sendiri kok, laporan keuangannya. Mmm. Akibatnya adalah di pajak. Karena tolak ukur pajak itu diukur dari omset dan profit seseorang yang tertera di laporan keuangan. Oh, that's nice. Betul sih, betul banget sih. Ya gitu yang kita alamin sih itu ya. Kalau tidak rapi accounting-nya, ya pajaknya juga berantakan sih, Iya, nah gitu loh. karena ada urgency di Mhm. mata terkait pajak, Mhm. maka mereka cenderung belajarnya pajak dulu. Mhm. Setelah mereka belajar pajak, mereka baru tahu, "Oh shit, Mhm. laporan keuangan aku nggak bagus." Mhm. Barulah mereka
Sadar ya? sadar Baru cek dan baru dokter, cek baru check up. dokter. Nah, ketika cek dokter itu biasanya mereka kehilangan arah. Mhm. Aku mesti gimana? Karena kenyataannya kan dunia accounting tuh nggak semua orang bisa. Mhm. Bahkan di dalam accounting itu ada yang namanya accounting, ada yang namanya bookkeeping. Orang makin bingung Nah itu dia lagi. tuh. Gitu loh. Mhm. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Nah, itu dia mereka nggak tahu mesti gimana, barulah Mhm. konsultasi. Mhm. Biasanya kayak gitu. Oh gitu. Adapun mereka karyawan, oke, looks everything's good. Mhm. Ya, kadang-kadang terlihatnya indah, profit aja, ada duitnya ada kok, Mhm. santai gitu ya. Tapi mereka baru menyadari, oh ternyata sebenarnya laporan keuangan selama ini tuh salah, Mhm. nggak bener treatmentnya. Oh gitu, I see. Nah kalau kayak gini nih ya, kalau misalkan jadi first step-nya kalau untuk Dorsers nih yang akan ya kan sebelum kena batu sandungan di pajak kan ya, makanya kan itu kan akibatnya kan. Ya kan sebelum kita kebentur masalah, ya kan kalau pajak juga udah ribet ya. Iya, Ke Dirjen Pajak atau ke kantor pajak kan juga sebenarnya udah mulai ribet ya. iya, Nah mungkin itu juga jadi faktor kayak banyak justru, perusahaan-perusahaan yang takut menjelang ya, untuk menjadi sebuah PT atau sebuah, namanya kantor yang resmi ya. Sehingga kan itu kan udah mulai punya ya akte dan segala macam, which is ya ada juga pajak-pajak yang musti dirapikan. yap. Nah kalau misalkan untuk cikal bakalnya nih untuk dari Dorsett ya, sarannya dari Sis Natalie ya, kalau jika kayak misalkan saya udah mulai punya bisnis nih, bisa kan mungkin bisa dikasih kayak ilustrasi nggak ya? Kalau saya nih, misalkan dari freelancer mau membuat perusahaan, Mhm, misalnya okelah PT yang segala macam sudah jadi. mhm. Nah next step-nya kalau untuk keuangan nih apa nih yang kita coba, the first tools-nya nih apa ya? Mungkin software dan what should we do ya misalkan? Oke. Untuk bagi yang dari freelance baru buka Mhm. satu entitas Mhm. badan usaha gitu ya, Mhm. lebih baik mulai dulu dari pencatatan. Pencatatan. Aplikasi tuh nggak perlu gimana keren, Mhm. kalau menurut saya. Memang ditawarkan saat ini tuh banyak yang keren-keren Mhm. untuk memudahkan kita. Seperti apa ya kalau aplikasi? Kalau mungkin ada Ya kalau atau mungkin kita, dari MRB ada juga aplikasi? dari kita biasanya standarnya menggunakan MYOB. MYOB. Oke, tapi biasa kan saat ini kan banyak kok, ada Journal ID, ada Mhm. Accurate, partner kita Mhm. juga gitu. Oke Jadi ya. sebetulnya luas. Mhm. Tapi sebenarnya hal yang paling basic dulu aja. Mhm. Dicatat dulu aja di Excel. Excel ya, nah itu ya misalkan ya. Jangan terlalu apa ya, kalau kita bilang, jangan start something yang susah dulu Mhm. jadi memberatkan kita gitu Mhm. ya. Mhm. Start something small dulu aja Mhm. dari pencatatan Excel Mhm. gitu. Dan Excel tuh sebenarnya kalau kayak di dunia luar merasa Mhm. bahwa Excel is not a good tools. Actually Oh gitu. it's not. Oh really? Oke. Excel tuh bagus, Mhm. tergantung formulanya yang Nah itu dipakai. formulernya tuh. Kalau masih Mhm. manual satu-satu ya Mhm. seberapa heran ya pasti 2 hari kelarnya. Betul 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 betul. Betul. Tapi kan ilmu Excel itu kan standar dan saat ini kan Mhm. banyak tuh yang kalau kita lihat di media sosial dan bahwa ada Mhm. formula-formula Excel dijual gitu untuk Iya pembuatan betul laporan keuangan. betul betul. Start from small thing aja bahwa Mhm. setiap pengeluaran, pendapatan Mhm. dicatat di Excel itu. Mhm. I see. Kalau misalkan dari Sis Natalie, apakah Excel ini juga dilayankan dari Sis Natalie? Atau tidak? Atau udah Excel langsung masuknya ke lebih ke ini? magically Heeh. semua basis data pengolahan kita Mhm. itu Mhm. sebelum dimasukkan ke tools, accounting Mhm. tools itu Mhm. pasti berawalnya dari Excel kok. Mhm. Mhm. Jadi raw datanya tuh pasti Excel. Oh gitu. Data mentah tuh pasti di Excel, di-sort dulu semua, dicek dulu kelengkapannya dengan Mhm. formula-formula yang Mhm. ada. Jika sudah fix, itu baru diolah ke, Mmm. sistem akuntansi. I see. Makanya kalau Koko perhatiin nih, semua sistem akuntansi, name it, Mhm. dari yang paling murah sampai yang paling mahal, Mhm. selalu ada yang namanya convert CSV. CSV. Oh yes yes yes, filenya ya, nama Ya CSV karena ya? dia masih mengandalkan Excel Heeh heeh. untuk mengolah data, Mhm. input, Mhm. Oh, gitu. oke oke. Kalau untuk Excel jadi gimana tuh? Jadi misalkan kan banyak formulernya ya. Nah, ketika apa sih yang musti kita input ya di dalam Excel sih? Maksudnya kalau dasar-dasarnya Oke. untuk account Dasar-dasarnya tuh paling gampang adalah mutasi di bank aja. mutasi seperti Mutasi di bank mhm. itu kan bisa download tuh kok. Mhm. Terus langsung masukkan ke download CSV-nya itu kan otomatis dia sudah ada di Excel. Ah hah, heeh. As simple as sampingnya kasih keterangan. Mhm. Ini untuk bayar apa, ini untuk uang Mmm. masuk dari mana. Dari situ kan bisa di-sort Oke, pemasukan dan mhm. pengeluaran. Oh, itu paling dasar banget ya. Itu Jadi paling dasar banget oke, dari sebenarnya. bank berapa duit, Betul. masukin ke dalam, istilahnya kita rincian ya. Kita Oh, rinciin, oke. kita kasih penjelasannya, mana sih yang untuk bayar apa sih, invoice nomor Mmm. berapa, Mhm.
Masuk itu dari klien yang project nomor berapa, Mhm. itu semua dikasih penjelasannya aja dulu Oke. dan di-sort. Paling mudah adalah itu. Berarti ini kayak burger ya? In and out gitu. Jadi apa yang masuk, potong, apa yang keluar mesti dibayar, expenses, nah totalnya. Iya. Gitu kan, berarti itu kan udah berikut kayak sewa, untuk Betul. mungkin bayar modal apa, ya bayar vendor, bayar resources, salary, dan segala macam ya, gitu dong. Nah, dari situ kan langsung bisa dikelompokin nih kok, Mhm. mana yang pendapatan, mana yang pengeluaran. Mhm. Nah, dari pendapatan pengeluaran itu di-detect aja dari owner-nya, nah dia kan awal kan baru baru membuka badan usaha. Mhm. Jadi mestinya transaksinya tuh nggak gimana banget sebenarnya. Mhm. Dari kedua kelompok itu dideteksi gitu loh. Mhm. Yang terutama sih yang pengeluaran sih, Mhm. itu kena pajak apa aja. Oke Yang oke mestinya oke. kayak sewa, ada pajak atas sewa. Nah, itu kan Iya. dihitung. Mhm. Itu pun bisa dihitung di Excel gitu Mhm. loh. Nah, kalau misalnya kayak sewa kayak tadi ya, itu gimana ya? Maksudnya kalau sewa itu kan ada pajaknya tuh. Nah, Mhm. kalau misalkan teman-teman doorstep nih, gimana tuh caranya kayak misalnya gue tahu musti bayar pajaknya berapa, kayak gitu-gitu? Oke, yang paling gampang ChatGPT sih kok. Oh gitu, Yang paling oke, gampang ya, heeh karena heeh. itu sumber informasi ya. Mhm mhm. Tapi kan kalau ada yang, kalau misalnya yang mau tahu lebih deep gitu Mhm ya, mhm. edukasi-edukasi pajak itu kan banyak ya saat Mhm ini mhm. gitu ya. Oke. Kita bisa carilah googling aja tuh udah keluar Mhm sebetulnya dan mhm. atas apa, dikenakan persentasenya atas apa tuh sudah Mhm. ada gitu. Apa bisa misalkan dibantu sama MRB aja, Of course perpajakan gitu, bisa bisa, kan? of course Oke, bisa. berarti dari penentuannya adalah kalau saya punya bisnis nih, Mhm, baik, berarti aku bisa konsultasi pertama sama sis Natalie. mhm. Jadi tahu nih servisnya apa aja yang perlu kita ambil. Berarti sesimpel kalau misalnya nggak mau pusing andai kata ya, kita bisa serahkan semua ya dari accounting dan segala macam, tinggal cuma hanya melapor, hari ini kita ada bayar ini, kita ada penjualan ini, atau kita ada pemasukan ini. Bener Nah, itu bisa direkam semua atau secara ini input dari MRB. bener Dan bener, pajaknya juga otomatis dong? otomatis Oh, terhitung. tapi itu ada paket-paketnya nggak sih kalau misalnya dari Ada MRB? ada. Ada paket UMKM atau yang di Mhm. bawah omset 4,8, ada Mhm. yang 4,8 ke atas gitu. 4,8 tuh gimana? Per bulan atau Enggak, oh maksudnya omset. Jadi omset? omset perusahaan tuh 0 sampai Oh, 4,8 8 M, M, oke. terus 4,8 sampai sekian M lagi, Oh, puluhan. Nah, oke. ada paket-paketnya kalau di MRB sih Oh, seperti berarti itu. kan kalau 4,8 berarti paket yang paling istilahnya yang PT menengah ke bawah ya berarti ya? Menengah ke bawah UMKM Yang ada gitu. norma, yang Iya. pajak norma per tahun ya gitu? Oh, itu bukan, Oh, itu beda lagi? pajak final. Pajak Pajak final, final yang oke. 0,5% 0,5%, gitu. Itu 0 oke. sampai 4,8 M. Mhm mhm. Setelah 4,8 M ke Mhm atas, mhm. maka akan ada perhitungan pajak tambahan, makanya rate-nya itu beda, Oh gitu, I gitu. see I see. Nah mungkin kalau misalkan kalau misalkan pengen belajar lebih banyak tentang hal-hal paket-paketnya nih di MRB, nanti bisa kita siapkan secara kontak link di bawah deskripsi ini. Nah mungkin bisa lebih lanjut lagi ya untuk mengertikan paket-paketnya nih. Jadi dari teman-teman dosen nih mungkin jangan takut duluan ya untuk kayak, oh bayar konsultan tuh mahal, Oh, seperti itu itu jauh kan. dari mahal kok sebenarnya. Jauh dari mahal ya? Berarti memang ini maksudnya masih oke kan kalau misalnya dari lulusan mungkin belum semuanya tuh punya perusahaan besar ya? Iya, Heeh heeh. mengerti, tapi maksudnya gini, kadang-kadang konsultan di mata orang tuh Mhm. kesannya tuh mahal gitu Mhm ya. mhm. Sebenarnya kan tergantung pada services yang dipakai, Mhm mhm gitu. mhm. Saya nggak bilang diri saya murah juga, enggak gitu, tapi maksudnya adalah tergantung services. Kalau Mmm. Neimit membuat laporan keuangan bulanan dan perpajakan bulanan, Mhm itu tuh sama kali kok kayak mhm. UMR Jakarta Mmm. kok sebenarnya. I see. Oh gitu? Oh Sedangkan berarti UMR kurang lebih segitu ya? Jakarta, lu dapet beginner Mhm. Dan yang mungkin kalau harus harus diajarin, ah hah. sedangkan yang ini yang kerjain Udah profesional ya, udah profesional satu gitu tim loh. malah ya, Iya. sudah sebuah badan ya gitu? Iya, dan orientasi kita tuh beda kok. Mhm. Orientasi, ya, menurut Mhm keyakinan mhm. saya, Iya orientasi, iya. internal tim atau Mhm karyawan itu kan pasti kan bagaimana mhm. kerjaan selesai, Betul 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 ya. betul. Terus bagaimana mereka mendapatkan income Mhm. untuk mereka gitu. Betul betul. Kalau dilempar ke outsource adalah bagaimana ini benar Mhm mhm. dan tepat waktu. Kita Mhm dituntut untuk benar dan tepat waktu. mhm. Karena kalau enggak, pada para dosers-dosers pembisnis ini bisa klaim uang balik ke kita kalau Oh. telat dong. Oh iya iya sih, Iya dong, betul bisa betul, ada menyalahkan penalti ya. kita. Jadi Mmm. orientasinya tuh udah beda gitu ketika kita ngerjain Mmm, something. Nah kalau dari Sis Natalie ini, pernah dong pasti ya pegang yang agak mungkin bukan selalu perusahaan besar ya, Mhm, gitu kan. Kalau misalnya kayak misalnya UMKM pun juga ada klien-klien yang UMKM ada juga. Nah, ada. ada nggak sih cerita-ceritanya yang mungkin yang awalnya itu menolak, tapi akhirnya jadi Oh, kliennya Sis Natalie?
Banyak, bahkan ada yang udah pakai kita, UMKM udah pakai kita, terus kita nasehatin, kita kasih analisa laporan keuangannya dan ternyata benar, tapi dia tidak mau berubah. Kan gini, kalau kita kan hanya sebatas memberikan, best practice-nya musti bagaimana, saran. Kalau memang nggak diikutin business owner ya udah. Terus akhirnya mereka tutup, Oh betul. Oke. tapi mereka decide untuk balik lagi dan mereka call kita lagi. Oh Saya gitu udah gitu. percaya karena analisa kalian membuktikan memang benar waktu itu terjadi. I see. Gitu. Nah, kalau dari cerita Sis Natalie ini bisnis-bisnisnya yang sebenarnya apa aja sih yang misalkan klien-klien yang di-handle sama MRB? Nah, contoh yang klien yang tadi saya ceritain ini Iya ya, iya. dia itu, di e-sport kok. Oh e-sports? Oke. E-sports. Waktu Covid itu tuh dia meledak Melonjak banget ya, banget, betul. name it lah, oh keren Ini berarti gitu. company Company. atau dia cuma player-nya doang nih? Enggak, company. Oh company, Dia oke. company, udah company. Mhm. Dan waktu itu memang benar-benar menjulang sekali. Mhm. Over something cost yang menurut kita sama-sama mungkin kalau orang awam melihat itu very small things. Kecil ya, heeh. Ada dedikasi dari owner-nya untuk setiap penghasilannya diberikan sebagai sumbangan. Oke. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang didedikasikan untuk sumbangan itu adalah berupa nominal, bukan persentase Oke. daripada profit atau net profit. Mhm. Kalau lagi nyaman, pendapatan lagi enak, nominal itu terasa kecil. Tapi ketika setelah Lagi seret Covid, gitu ya. go down, Go down, itu angka akan jadi besar besar. dan berdampak. Karena pemasukan yang kurang juga ya. Betul. Terus kita bilang, mustinya setiap kita tidak menolak sumbangan, maksudnya kita memperbolehkan karena kita juga internal juga melakukan itu. Tapi ada baiknya lebih cantik itu dari persentase net profit. Presentasi lu dapat berapa, presentasinya berapa yang disumbang. Exactly. Jadi jangan dibikin Jangan fix, nominal. jangan fix ya. Betul. Dari situ mungkin ada penolakan dari owner-nya. Karena mungkin kadang-kadang kan ya ada image, ada satu kenyamanan, oh aku mesti begini gitu. Ya pada akhirnya kena sendiri. Kenanya di mana aja tuh? Jadi Karena selain cost-nya jadi ya itu kok pendapatan turun, cost-nya tetap stay berarti kena there. dari perusahaan yang nggak bisa bayar, nggak bisa operasional. Operasional, tapi selalu ada amount itu yang charge. Oh itu berapa lama kayak gitu kenanya terus? Itu 2 tahun nggak salah. Wow, jadi kayak gitu gimana? Jadi solusinya Akhirnya cash makin nipis, nggak bisa bayar karyawan, istilahnya udah ngerogoh dana owner lagi ya, untuk udah kena di-jump-in lagi, kena lagi, akhirnya tutup, Oh gitu ya. gitu. Tapi kalau misalnya itu berarti kalau itu pasti ada sebuah perjanjiannya, tapi tetap mesti jalan juga tuh kalau perusahaan itu tutup, apa masalahnya selesai? Apanya tuh? Masalah dengan Secara siapanya nih? tadi yang charity yang mesti jalan per bulannya? Ya sebenarnya pasti selesai kan, charity kan nggak dituntut untuk harus kan sebenarnya, Iya. itu hanya dedikasi, kadang-kadang tuh hanya dari Ini owner-nya aja gitu, kayak, aku punya target segini gitu, harus ini segini gitu. Tapi kalau misalkan kalau andai kata ya ceritanya tadi ya, kalau misalnya andai kata dia tidak melanjutkan secara charity-nya, apakah jadi masalah dari perusahaannya? Sebenarnya kan kalau Kalau tahu misalnya nggak melanjutkan ya, memperpanjang detak jantung kok. I see. Kalau andainya charity itu tidak ada saat itu, tidak begitu eager gitu ya, itu memperpanjang denyut nadi lah. Jadi dengan memperpanjang denyut nadi kita memang tidak bisa memastikan itu sehat, tapi cukup ruang waktu lebih panjang untuk mereka bergerak memperbaiki gitu loh. Baik ya. Cari modul bisnis apa lagi nih, gini-gini. Nah, kadang-kadang nih kok yang suka menjadi UMKM punya keresahan dalam laporan keuangan tuh gini, mereka nggak tahu misalnya nih kayak saya punya jasa, contohnya arsitek lah kok, Oke, nah, arsitek lah paling cocok tuh gampang. service Servis ya. arsitek ya. UMKM nih kok ya ceritanya. Dia merasa bahwa ya karena saya produknya arsitek, saya harus mempertahankan desain arsitek itu sendiri sebagai main produknya saya. Padahal kalau diusut-usut, kalau mereka punya laporan keuangan yang reliable dan benar, ternyata jasa arsitek mereka itu bukan penyumbang income yang paling besar. Karena banyak ketidakpastian di jasa arsitek.
Betul sih, itu ya kita juga mirip ya, biarpun kita bukan arsitek ya, karena kan kalau arsitek kan tergantung payment juga kan termin ya. Betul. Betul. Kadang-kadang mereka kan kebanyakan sudah kontrak loh. Mhm. Untuk menyelesaikan satu proyek ini beserta bahan baku sekian. Betul, Kayak sekarang aja kok, tiba-tiba bahan baku naik, Betul, dia nah itu harus tuh, straight to the to the MOU, agreement, agreement betul. gitu. Kewalahan deh mereka. Nah ini gimana nih solusinya nih? Sebenarnya kok Iya. tanpa disadari, ini kebanyakan nih karena pengalaman kita ngelola klien arsitek juga ya kok. Pendapatan yang nggak too much effort, tapi sebenarnya berdaging, itu dari commission of using some brand. Contoh, saya pakai Taco Sheet. Ya, Dengan jumlah sekian saya dapat komisi dari dia. secara HPL-nya ya yang oke. HPL Taco Sheet itu ya kok, Iya. karena saya beli in the bulk untuk konsumsi, saya dapat komisi. The commission itu kan kita nggak ada effort apa-apa, tapi kita dapat komisi dan itu tergolong dikit kalau dikumpulin itu gemuk enak. Ya lumayan. Nah, makanya kalau dari jenis bisnis ini kadang-kadang kita bilang kalau udah cocok sama satu brand dan ternyata kamu dapat commission, jangan belang-belonceng gitu kayak shit pakai yang merek ABC, udah strik aja pakai yang itu. Karena dengan itu multiplikasi commission tuh lebih besar. Ada juga yang ternyata pendapatan terbesarnya tuh di consignment. Oke. Consignment jadi titipan gitu ya? Titipan. Karena dia nggak usah do too much effort, but then dia dapat that kind of income. Income ya, istilahnya tinggal titip gitu kan? Kalau di F&B nih kok, misalnya kalau kita yang F&B, sebenarnya niat kita emang jual makanan. Emang jual makanan, misalnya ayam geprek, emang kepingin jual ayam geprek. Tapi tanpa disadari sebenarnya yang lebih cuan, yang lebih high margin itu minuman kok. Oh iya betul, kayak tinggal tuang doang ya kayaknya ya. Kalau masak kan mesti diproses ya. Iya. Es teh celup bisa udah tuh berapa kali gelas kok. Betul sih. Tapi satu gelas tuh udah bisa kebeli satu kotak teh. Yes, betul sih ya, you're right. Yang dibeli kayak convenience-nya ya. Iya, nah kadang-kadang tuh kita tuh terlalu stuck on one thing ya. Karena aku produknya ini atau servisnya ini, aku harus perjuangan ini. Padahal banyak di sekeliling aspek-aspek sales yang sebenarnya lebih cuanable atau lebih mendukung income. Oke. Aku pengen nanya tadi kan you ngomong tentang kayak secara arsitek tadi tuh. Sebenarnya ini agak relate ke ya my business juga sih ya. Sebenarnya kalau dari sisi kita kadang-kadang suka terbentur kayak gitu tuh, ya kan? Apa yang ada di kontrak, ada yang apa di SPK, ya kan itu kan menjadi sebuah pegangan kedua belah pihak sih sebenarnya ya. Nah, tapi kalau misalnya aku tanya kayak misalnya kayak tadi ya dengan bahan baku naik dan dolar itu naik, apakah itu juga menyentuh tentang legalnya juga? Betul. Right, karena itu berarti legalnya yang ada kesalahan tuh bahwa mestinya ada bunyinya ya pasalnya adalah jika fluktuatif atau secara itu tidak di-lock secara kurs harganya sih ya. Mungkin secara nominalnya bisa di-lock, tapi kursnya yang nggak boleh di-lock. Iya, biasanya jasanya bisa di-lock, tapi bahan baku tidak bisa di-lock. Betul. Atau kalaupun kita mau nice lah, kadang-kadang kan memberikan nilai lebih nih ya ke klien dengan cara menggaranti harga atau menggaranti fee di MOU tersebut, tapi ada klausa menyertakan bahwa jika kenaikan harga di atas berapa persen, baru kita nggak bisa nih. Betul. Tapi imbalance-nya itu sebagai return-nya, kita akan secara gamblang bilang, ada bond yang bilang, maksudnya ada bukti jelas, data yang jelas, ketika saya beli barang kamu, memang harganya sudah segini, udah bukan segini lagi. I see, that's good. Saya rasa itu jadi win-win kan? Iya sih betul. Berarti kalau gitu kalau saya lihat tuh klien-kliennya MRB Sis Natalie ini bervarian ya. Jadi ada arsitek, ada juga event e-sports kayak F&B. Yang paling banyak apa nih Sis yang you handle? Yang paling banyak tuh tergantung, kalau lokal itu lebih ke retail. Retail, jadi seperti elektronik, baju, aksesoris. Ada yang fashion ya. gitu ya, ada yang kalau retail kita bisa bilang juga food and beverage itu kan retail ya tergolongnya ya. Terus apalagi apa ya? Services company. Services company juga ada. Salahnya sampai seberapa besar ya you handle kliennya?
Ada yang biasanya kita tuh dari ya pasti dia ada pengelompokan lah kok. Ada yang dari 0 sampai 4,8 M, tapi mentoknya kita saat ini kita handle tuh sampai ke 60 M 60 omsetnya, M, oke, I see. gitu. Nah Per itu per biasanya bulan ya berarti ya? per Per tahun. tahun ya, per Nah tahun. itu biasanya itu PMA. Oh, PMA. PMA tuh rata-rata kok jasa di sini, nggak ada yang retail, Oh gitu. nggak ada yang produk, itu rata-rata jasa. Mhm. Kalau PMDN atau lokal campuran deh tuh jasa dan barang dan jasa gitu. I see. Nih seru nih, aku pengen denger cerita-cerita lagi nih yang lain nih. Ada lagi nggak cerita-cerita mungkin yang kegagalan-kegagalan seperti ini yang kita mesti waspada ya? Secara ada nggak sih mungkin brand-brand besar karena jatuh, mungkin karena hal-hal seperti ini Nah yang tidak dilihat? ada kok, ada banget. Nah kadang-kadang kita kan suka sebagai business owner kita kan lihat cuman dari kulit bawang tuh dari kulit luarnya doang. Ketika kita punya bisnis brand, terus brand itu sudah terkenal, terus dipercaya, terus udah cabang di mana-mana, sales-nya udah kesannya besar gitu ya. Terus kita sudah merasa inilah satu posisi udah di atas. Ketika udah di posisi kesempurnaan tuh, kadang-kadang orang nggak mau lagi ngelihat perintilan yang kecil-kecil. Tanpa dia sadari, "Oh ada nggak laporan keuangan?" "Ada." "Pajak ada nggak?" "Ada, semuanya ada, saya mah lengkap." Tapi diperiksa tuh nggak pernah. Bahkan ada yang bilang, "Saya profit kok ada di laporan keuangannya." Tapi cuman lihatnya tuh bawahnya doang kok. Oh, oke. Dia nggak pernah lihat atasnya, sehingga apa yang dicatat dia tidak tahu benar atau enggak. Ternyata apa yang dicatat tuh tidak benar. Pengakuannya salah, catatnya nggak benar, biaya-biaya yang mustinya tidak ada tuh Betul, diberadakan, kayak ada kebocoran ya? kebocoran yang kita bilang dengan fraud gitu ya. Tapi itu semua di-cover it up, kesannya itu bagus. Oke. Makanya saya bilang pentingnya business owner kalau udah di atas banget, at least lihat cash flow. Itu dia tuh ya. Cash flow paling utama. Kalau misalnya cash flow-nya aman, mungkin kita bisa tenang. Kalau hanya lihat profit, profit itu kan belum tentu cash flow sih kok. Belum tentu cash profit itu. Untung tuh bukan menandakan bahwa kita ada cash. Itu yang kadang-kadang menjerumuskan. Oke. Nah biasanya di antara sudah dalam istilahnya posisi kemakmuran itu dan business owner kurang mau melihat perintilan, disitulah paling enak terjadi fraud kok. Berarti kalau cash flow itu mungkin Doses kan mungkin bertanya, "Oh, cash flow itu apa ya?" Berarti kan uang mengalir ya. Uang Nah, uang mengalir. mengalir itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kalau tadi kan dari sisi Netherlands bilang kalau paling bagus tuh di dalam perusahaan tuh paling dikit ya punya reserve 2 bulan ya. Secara minimal operational atau ya seperti OPEX-nya ya. Nah, kalau cash flow itu berarti apakah sudah di dalam itu atau ada lebih lagi nih? Jadi cash flow itu lebih kepada nominal yang ada di buku tabungan perusahaan. Yang selalu ada? Yang selalu ada standby cash. Oh. Standby cash itu yang dimutasi nih biasa, cukup nggak nih kalau digabungin misalnya ada 5 ada 4 digabungin cukup nggak untuk 2 kali 2 bulan punya Paling operasional. dikit tuh ya 2 bulan. Paling The best practice 6 month reserve ya. sebenarnya Paling baik ya. kalau masih bisa reserve 2 bulan, berarti masih tergolong belum red alert lah. Ya berarti kalau ada kegagalan di 1 bulan, paling dikit ada yang bisa pakai uang itulah ya untuk menjalankan operasionalnya ya. Betul. Oke. Nah, kalau 6 bulan akan lebih baik lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan andai kata kan ada orang bilang nih, kalau 6 bulan misalkan gini ya, kalau misalkan 1 bulan itu kita overhead-nya 100 juta. Berarti kan kita perlu paling dikit 1 bulan 100 juta ya, Iya. misalkan untuk di dalam bank. Berarti kalau misalnya kita punya 6 bulan operasional kan ada 600 juta nih. Berarti itu has to be ready. Iya. Tapi ada uang 600 juta secara di dalam tabungan kita atau di dalam account kita, kalau kita tidak olah atau lebih bagus diolah lagi. Kan ada orang bilang, "Oh itu ngapain ditindak di-invest aja," atau gitu. Is that something a good idea kalau menurut dari? It's a good idea, tetapi harus membedakan dana operasionalnya juga. Jadi kalau contohlah di internal kita, ada nggak ada uang yang diolah itu ada. Tapi itu terlepas daripada cash yang harus standby untuk 2 bulan operasional itu kok. Oke. Berarti tahan hidup itu pokoknya itu inevitable mesti ada lah ya, itu nggak boleh nggak ada Nggak deh. boleh nggak ada. Berarti kalau misalnya andai kata nih, kalau kita sudah punya tabungannya yang sudah secure secara yang tadi 600 juta nih, Iya. terus kita ada nih uang lebih lagi nih. Nah itu boleh tuh buat invest atau buat equity lagi atau buat Iya. balikan lagi memperjuangkan perusahaan atau maintenance yang lain-lain atau yang lain-lain. Oke.
Menarik banget. Wah, nih aku sebenarnya kemarin kan kita di chat tuh banyak yang seru-seru nih. Ada lagi nggak sih yang mungkin dari teman-teman ini bisa dapat insights lagi nih, Sis? Oke, mungkin 3 kunci yang Mhm, musti ada dan musti, ada di, dosers sebagai bisnismen ya. mhm 3 kunci utama. mhm, Pertama adalah bedakan antara pengeluaran pribadi dan perusahaan. mmm, Jangan pernah mencampur adukan. berarti kalau gitu pertama ini musti punya bank account yang berpisah ya? Betul, Oke, jangan digabung ya? betul. Nah, kalau digabung kenapa nih, Sis? Kan kalau sekarang zaman sekarang kan ada yang masih digabung tuh, masuk Ya, transfer ke pribadi segala ya. macam. Hmm, Jadi kita tidak bisa membedakan mhm, sebenarnya mana yang buat perusahaan, mana yang buat pribadi. mmm, Kalau 1, 2 sih oke. Kalau mhm. 100, 200 kan kita juga udah bingung, udah lupa. Iya iya Ini iya. makan buat saya makan sama keluarga, apa makan waktu dulu marketing ya buat, Mhm mhm, marketing gitu. Itu mhm. kan pasti udah 2 hal yang sulit dibedakan Betul gitu. betul betul. Nah itu lebih baik itu dipisahkan Mhm, gitu. I see. Kedua kok, maintain cash flow. Cash Mhm flow itu selalu harus dipelototin. mhm. Kalau bisa buku tabungan perusahaan tuh Mhm. selalu owner yang pegang. Cek Mmm, terus mutasinya, cek terus mutasinya. mhm mhm. Balance akhirnya itu cukup nggak untuk 2 bulan operasional saya? Mmm, Kalau udah mulai alert, udah mulai red flag, mhm, cuma tahan 1 bulan, cari tahu ada apa, mhm mhm. gitu. Oke Kadang-kadang nggak oke. mesti curang kok. Oh, Kadang-kadang bukan karena, ketidaktersediaan dana itu mhm untuk cash flow, mhm. kadang-kadang bukan karena selalu serta-merta ada fraud loh kok. Mmm, Kadang-kadang tuh uangnya ada di barang, mmm. uangnya ada di piutang Mhm orang, mhm. belum bayar Iya iya gitu. iya, mhm, But then kita kan akan alert. mhm. Oh berarti uang aku ada di piutang orang ya, musti ditagihin nih. Mmm. Jadinya mau gimana? Nah itu gimana? AR kan berarti nggak account Iya account receivable ya? Mhm receivable. mhm. Jadi account receivable kita yang Mhm musti diolah. Nah mhm. business owner kan kadang-kadang kan berpikir gimana caranya saya bisa mendapatkan, piutang saya kembali Mhm. secepatnya Iya. karena untuk menutupin cash flow ini. Mhm Oke saya tawarkan deh kalau kamu balikin saya mhm dalam waktu 1 bulan, mhm. kamu saya kasih diskon 2% misalnya kayak gitu. Oh oke, oh dari nilai yang mau Dari nilai ditagih? itu, misalnya ini Oh, contoh oke oke. ekstrim ya Koi Iya ya. iya iya. Dengan begitu, Mhm "Ah, saya boncos dong Bu, 2% lagi saya diskon." mhm Kelihatannya boncos, mhm. tapi kamu tahu gak, kalau kamu secepatnya itu dapetin cash itu Mhm dan cash mhm. itu kamu olah seperti yang Kakak tadi bilang, Iya iya. investment itu mungkin lebih dari Mhm. 2% yang kamu Iya. dapatkan. But intinya kayak it's better you get a bit less daripada you get nothing, right? Gitu Yes, kan. Ya yang mengorbankan a lot of things ya. Oh, ada uang di barang oke. misalnya, Mhm. kadang-kadang hanya untuk realize Nah, aja sih. tapi kalau kayak gini aku bingung juga nih. Mhm, Kan kalau misalnya andai kata piutang itu kan sudah nominal yang di-agree di dalam agreement tuh mhm, SPK. Lalu juga ketika kita invoice itu kan juga ada, pajak kan, mhm, faktur pajak yang dikeluarkan. mhm. Kalau kita diskon berarti kita musti rubah semua totalnya nggak sih? Iya perbaikan. Waduh repot ya? Repot juga ya? Iya, sebenarnya ada administrasi yang pasti akan one step tambahan lah Mmm, untuk diskon ini iya gitu ya. oke, Tapi maksud saya apa dibanding diskonnya di cashback aja? ya bisa Bisa juga, aja nggak lu transfer gua kayak ini entar gua transfer lu balik atau tapi gimana ya? lebih, akan sama kok, Oh. pencatatannya kan akan Oh sama iya bahwa sih, itu iya akan betul betul, mengurangi iya. pendapatan dari project itu, gitu. Mmm, oke. Sebenarnya ujung-ujungnya akan sama aja. Mhm Tapi kalau kita bandingkan administrasi yang ini, diskon ini, mhm anggaplah di perpajakan misalnya ya, mhm dibanding uang yang akan segera masuk terus kita mhm merasa secure, mhm. saya rasa akan terbayarkan gitu. Terbayarkanlah ya, mhm Contoh juga kayak uang di barang kok, mhm uang di barang. mhm Itu biasanya orang retail tuh, mhm mhm. yang punya stok barang, Betul uang saya cash hanya di barang betul. atau di F&B di bahan baku. Mhm mhm. Kadang-kadang kita mesti lihat, kalau memang uang banyakan di bahan baku, maka kita mesti lihat, ini bahan baku udah mau expired apa belum? Mmm, Kira-kira kalau dari history akan terpakai berapa lama sih? mmm. Jangan sampai ini jadi nol banget, Jadi dead stock ya? jadi dead stock. Mhm Barang, ini masih in nggak sih? mhm Kalau modelnya emang udah out of date banget, mhm ini mesti diolah lagi. mhm Dan mengolah ini bukan serta-merta dibuang. mhm. Kadang-kadang ada orang yang ngejual bazar, Iya contoh iya iya bazar iya. hanya 50.000, Betul, clearance sales, clearance sale. Itu kan diskon sebenarnya atau apa untuk ya. model-model yang
Sebenarnya dia Udah cuci gudangnya. sistemnya udah iya gitu kan. Iya, betul. Gitu kan. There's also the trik-triknya ya, sehingga Triknya. apapun yang dari account ini yang akan yang di-push sama marketing sebenarnya. Sebenarnya Exactly, jadi intinya sebenarnya mendukung mendukung. ya. Jadi next-nya si marketing juga tahu, oke, untuk mendapatkan attention ini saya akan ambil barang-barang yang istilahnya stok lama, saya bikin clearance sale, tapi di etalase samping new arrival dengan harga normal, at the same time memasarkan yang new arrival itu. Ya, jadi ada continuous juga ya, jadi orang juga, barangnya nggak itu terus ya. Exactly. Nah, ini menarik, makanya that's why ya, I think dari dosen mesti pelajarin ya, bahwa marketing pun juga mesti ngerti kesehatan perusahaan, Betul. dan mesti ngerti stok dan juga secara everything yang di dalam perusahaan ya, nggak cuma hanya cari klien terus ya, cari project terus, tapi nggak ngerti bahwa ada hal-hal yang kayak tadi ya, ternyata ini bisa jadi duit nih, ternyata ini stok bisa kita putarkan, bisa kita konsentrasi dan yang lain-lain ya. Betul. Nah, jadi itu peran marketing dan branding pun juga mesti ngertiin ini, right? Karena yang menyentuhan dengan bisnisnya bukan cuma kreativitas nih, tapi juga kreativitas yang ada hasilnya ya, Sis ya. Nah, tadi nih poin ketiganya apa nih? Nah, poin ketiganya alokasikan uang di awal. Oke, maksudnya gimana nih, Mbak? Alokasikan uang di awal? Misalnya kita mendapatkan pendapatan satu project, kita tahu kurang lebih marginnya saya sekian, terus orang bayar. Kalau memang kita sudah ada niatan bahwa sekian uang saya mau simpan karena ini adalah bentuk margin saya, maka alokasikan dulu, singkirin dulu uang itu, masukin ke tabungan perusahaan lain, jangan disentuh. Sisanya baru buat project sampai dengan selesai. Nah, kalau yang dialokasikan jadi apanya nih ya? Misalkan secara Profitnya kok. profitnya Jadi ya? secara profit kan kita kadang-kadang tuh dari projection, kita sudah tahu kan bahwa satu proyek ini kita akan untung sekian. Cost-nya berapa? Cost-nya HPP-nya lah, berapa, HPP-nya betul, berapa? HPP-nya berapa, profitnya berapa. Heeh. Dari profit itu nggak usah muluk-muluk deh, dari profit itu sepekah saya ambil dulu, saya alokasikan ke tabungan lain Oke, untuk dana pisahin ya, cadangan. pisahin Bener-bener account-nya ya, pisahin kok. jangan soalnya kadang-kadang kan, masih ada nih ya. Masih ada nih, boleh nih gitu. Boleh nih kita Kebanyakan main. itu di jujur aja di digital marketing. Kenapa? Masih ada budgetnya, ads terus, gas. gas. Lama-lama pas terakhir-terakhir kok boncos ya ini Boncos ya, ya? Kok gara-gara ada ads. tagihan-tagian yang belum kita bayar ternyata nih. Ads-nya kok banyak banget ya kalau dijumlah-jumlah kok gitu. Tapi kalau disingkirkan atau dikesampingkan, maka dana untuk ads ini yang periklanan ini lama-lama kok menipis, udah mulai deg-degan. Nah, karena udah mulai deg-degan ini otomatis kan owner atau apa pasti akan ngelihat, ada apa sih? Ada apa dengan project ini? Oh, kebanyakan ads kah? Atau apakah jadi mengukur lagi dengan performanya. Sebenarnya gunanya untuk itu, biar kita sadar, dikagetin dikit, dicolek ini. Lihat tuh, ada masalah dikit mesti diperhatiin gitu. Kalau ada dananya terus, ngegas terus kok, ads terus. Betul. Ya betul sih, kalau kita kayak ada masing mobil ada bensin ya, masih banyak bensinnya, kita jalan aja gitu ya kan. kan. Udah tipis baru bingung ya. Baru bingung. Dan gak ada cadangan, nah lebih bingung. Bingung. Itu 3 poin penting kok. Wah, ini menarik sekali nih Dosa. I think this is really valuable ya. So, sebenarnya kalau misalnya dari sisi saya ada berapa ya teman-teman yang kita pikirkan ya. Sebenarnya kan kalau jebak-jebakan kita ngomong tentang cash flow tadi ya, bahwa kita mesti punya mengalokasikan uang atau kita mesti punya reserve per bulan. Nah, contoh, misalkan kalau misalnya untuk reserve per bulan itu cuma hanya gaji atau kita hitung 13 bulan gaji. Dan apa kita hitung gaji 13 bulan gaji plus pajak-pajak yang mesti kita kayak pajak karyawan dan segala macam kita mesti hitungkan dan yang lain-lain nih. Betul. What do you think? Betul, jadi mestinya itu kalau misalnya anggaplah kayak beban gaji, OPEX yang kita mau hitung adalah beban gajinya, maka beban gaji ditambah 1 THR plus pajak-pajaknya dibagi 12. Betul. Untuk tahu cost per bulannya tuh berapa. Berarti bukan cuma hanya gajinya doang kan? Soalnya itu kadang-kadang yang suka dari pembicaraan teman-teman ya, itu kejebak di situ. Mereka cuma memikirkan kayak per bulan cukup cuma bayar gaji. Tapi pas mulai Desember atau mulai pas lagi lebaran, oh my god, jangan lupa kita mesti ada THR ya kan, gitu kan. Nah, itu kan jadi istilahnya baru cari uang di saat itu kan. Seperti itu. Nah, I think kalau juga sama ya, kalau itu kayak jika kalau teman-teman doser yang ada bayar sewa dan segala macam, itu mendingan dipecah juga kan, dimasukin secara beban juga ya. Betul. Gitu. Jadi itulah dana yang mesti disiapkan intinya gitu. Ya berarti dananya nggak ya, that's the whole operation ya, berarti kan mesti dipecah for the 6 months, gitu kan. Oke. Nah, apalagi nih cerita-cerita yang seru nih kalau dari Satu lagi nih kok.
Kadang-kadang orang bilang kalau ada bisnis, sales duluan. Udahlah sales dulu aja, cari sales dulu. Cari uang dulu lah Cari uang intinya. dulu, baru accounting. Mhm. Itu nggak salah sebenarnya. Mhm. Ya, saya sebagai orang accounting bisa bilang bahwa itu nggak salah. Mhm. Tapi itu harus jalan beriringan. Mhm. Jadi didampingi. Mhm. Sales boleh dicari tapi didampingi. Karena kok coba deh pikir kok. Kalau kita nggak ada sales, ya berarti kan duit nol lagi kok. Nol, ya. Tapi kalau ada sales tapi nggak ada laporan keuangan, terus boncos, minus kok. Ya, betul sih. Jadi lebih baik nol dibanding minus kok. Mhm. Karena minus itu akan mengurangi terus, kalau nol akan standby aja di situ nol, di titik nol. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh suka lupa. Oh sales terus tanpa mengukur, penggaris ukurnya ini nggak ada. Dia nggak tahu dia di titik nol, di titik plus apa di titik minus sebenarnya. I see. Nah, that's a very good point sih. That's a good point. Kalau misalnya ketika kita sudah mulai perusahaan kan seperti itu kan. Ya banyak kan orang bilang, udahlah cuan dulu lah, ya kan. Ntar kalau yang lain-lain lah, HR lah, accounting lah, pajak nanti aja dulu, ya kan. Nah tapi kalau kita grow itu inevitably mesti kita lakukan. Betul. Karena kan ya istilahnya kalau misalnya nyetir mobil tanpa speedometer dan bensin ada berapa kan bingung ya. Betul. Kita bisa berapa lama nih, berapa jauh ya ini ketempuran kita kan. Nah selanjutnya nih, kalau tadi kan kita ngomong tentang cortex nih. Cortex itu apa sih sebenarnya? Maksudnya kan mungkin dari teman-teman yang kreatif yang itu kan like apaan tuh kan bahasa asing ya gitu kan. What is it? What is that? Cortex itu adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk pelaporan dan perhitungan pajak. Yang terbaru nih. Terbaru ya. Tapi memang kalau kita lihat di media sosial, bahkan Kemenkeu pun sudah menyatakan bahwa aplikasi ini belum cukup siap. Belum cukup siap malah. Untuk sebetulnya meladenin pelaporan dan perhitungan perpajakan ini. Orang Kemenkeu kita kan aja dibantu kok untuk ngelaporin SPT pribadinya. Iya. Karena lemot gitu. Betul. Jadi ini gimana? Apakah ada something yang kita mesti tahu atau is it good or bad or should we learn about it gitu loh kan? Di Cortex ini akan semakin detail ditanyakan. It's a good thing dan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya yang perlu ditakutkan adalah kesiapan dari pemerintah untuk mensinkronisasi data wajib pajak kayak kita-kita ini sama kenyataannya. Karena so far yang saya lihat belum ngesing banget kok. Kayak contoh nih klien-klien saya, banyak yang account Cortex-nya maaf ya, misalnya sudah separated, udah divorce gitu ya. Tapi data istrinya masih nyantol kok. Oh, karena ikut suami NPWP-nya atau apanya gitu. Iya, pokoknya intinya sebenarnya udah pisah, udah ada istrinya juga udah punya NPWP sendiri, suaminya juga udah ada. Udah pisah 2 tahun. It's like surat-surat legalnya cuma udah oke. Tapi ketika Cortex ini ada salah satu klien kita mau melaporkan SPT pribadi dia, lah kok ada nama mantan istri saya? Bisa-bisa kalau istri saya sekarang yang baru nonton curiga ini ada. Kenapa masih ada mantan istri kan gitu. Nah kalau gitu berarti itu juga mesti diperhatikan juga ya. Tapi apa sih kalau misalnya kalau nggak sampai dipisahin, apa sih dia punya apa dampaknya? Penghasilannya si mantan istri itu nyantol ke dia kok. Pajaknya. Oh pajaknya. Penghasilannya ya. Jadi masih banyak pajak yang mesti dia bayarkan padahal kan iya. penghasilan aku emang segini. Kok dinilai penghasilannya jadi lebih besar karena digabungkan sama istri, mantan istri. Mantan istri. Dan calonnya juga gitu. Dan calonnya. Jadi banyak tuh ya. Ada juga nih kok klien kita. Begitu dia buat Cortex dia setengah mati bingung gitu. Papanya di situ statusnya belum menikah. Papanya belum menikah. Belum punya anak jadi K0. K0 belum menikah. Terus 0 gitu. TK0 TK0 belum menikah, tidak kawin 0. Dia bingung. Ini anaknya gue udah nikah sama laki gue. Bapak gue anaknya gue udah segede-gede bong pisang nih. Gue udah berapa 30 tahun. Bapak gue udah tua renta dibilangnya tidak kawin. Terus gak punya anak 0. Kayak hah? Kok nggak ngesingnya sampai sebegitunya sih gitu. Nah itu gimana? Bisa dirapikan kan masih? Mesti dirapikan. Makanya kalau dalam Cortex gitu kok, itu mesti dipersiapkan tuh jauh-jauh hari. Misalnya kayak deadline-nya April, lu mesti dari Januari deh siapin. Tapi kan sekarang ini aplikasi baru ready tuh kapan sih? Belum lama juga kan. Jadi kayak sebenarnya
kenapa saat ini jadi perbincangan publik yang cukup banyak itu karena ketidaksiapannya ini. I see. Berarti ini masih terus mesti kita ini ya, ngikuti terus ya Iya, secara perkembangannya ya? terutama itu yang afiliasi kok. Mmm, Yang dia jadi afiliator, mhm, toko orange, toko ijo, toko apapun itu tanpa dia sadari, mhm, bukti potongnya masuk kok mhm, sebagai penghasilan dia. mmm, I see. Nah, sebenarnya aku pengen nanya nih, kan mungkin dari teman-teman kan kalau kita ngomong tentang kayak pajak itu takut ya, Mhm, karena kan in the end of the day kayak accounting ya sebenarnya mesti masuknya ke pajak, betul. right? Nah ini gimana nih untuk biar dari doser ini supaya nggak takut menghadapkan hal-hal seperti ini ya Mmm, untuk secara kan soalnya ini yang jadi kelemahan saya lihat ya soalnya gini saya cerita sedikit ya, mhm, pas ketika lagi Covid memang betul jadi saya tuh sempat ya bergabung dengan beberapa entitas. mhm, Nah itu yang sebenarnya untuk membantu UMKM. mhm, Nah, di situ kan punya tuh perusahaan-perusahaan besar nih, contoh saya spill sedikit ya, kayak misalkan, Telkom atau ada satu grup lagi aku lupa sama Pak Indra. Nah, itu mereka tuh bikin buat kayak namanya design-preneurship mhm, atau kita ngomong creative-preneurship ya. Jadi kita membantu para apa namanya, UMKM yang kita gabungkan, karena mereka juga punya produk tapi bingung mau diapain. Nah, kita menjadi sebuah kayak guidance lah untuk membantu mereka, "Oh gini loh bisnisnya kita ginian." Rata-rata dari UMKM yang kita bantu, rata-rata mereka berhasil Sis. mmm, Tapi sayangnya hampir sekitar ya 70% lah ya, 60% ketika kita tanya lagi ya, ketemu lagi sekitar 2 tahun, 3 tahun kemudian, "Gimana bisnis kamu? Kan dulu kan nanjak banget tuh, mmm, how is it now?" "Ya Pak, sudah tidak lanjut Pak, gagal." Karena mhm, kalau kita tanya lagi, "Kok gagal?" "Iya, suntikan modalnya dipakai Pak, ataukah, oh dananya dipakai Pak," atau pokoknya inti kata kayak mereka tuh pengolahan keuangannya itu kurang baik. mhm, Dan satu hal lagi juga ada berapa yang kena secara ya mereka tuh malah kelibet ke pajak-pajaknya karena kan mhm, belum dibayar lah, apa yang ketinggalan, kelupaan, mhm, mhm, hal yang mhm. seperti itu sih. Nah, gimana nih kalau misalnya untuk dari Doris itu supaya tidak takut menghadapi hal-hal seperti ini? Yang pasti Mhm, mereka harus tahu dulu mhm. atas bisnis mereka itu Mhm, mengandung pajak apa aja. mhm, Sebenarnya kok, kan kalau kita lihat di bisnis plan gitu ya, mhm, sebelum maju ke pricing, mhm, mesti dia kan tahu dulu HPP-nya, mhm, market, HPP, mhm, dan berikutnya tuh dia mesti tahu pajak. mhm, Jadi sebelum menciptakan satu pricing, mereka mhm, tuh mesti tahu itu dulu. mhm, Kebanyakan yang saya temukan, mhm, mereka-mereka ini UMKM menciptakan harga pricing mhm, keluar, mereka tuh exclude perhitungan kira-kira pajak yang mesti mereka tanggung tuh berapa. mmm, Jadi ketika mereka melek bahwa, "Oh ada pajak sekian yang mesti saya bayarkan," gitu ya, mhm. langsung marginnya jadi nol. Iya, jadi kepotong nggak? Heeh, itu masalahnya di pricing-nya mereka sebenarnya. Mmm, Dari awal mereka mesti consider dengan misalnya contoh lah ada yang mau buka bisnis kayak saya misalnya mhm, ya, mhm, jasa konsultasi gitu mhm, ya, accounting, mhm, accounting services gitu. mhm, Mesti tahu accounting services ini mengandung pajak apa aja. mhm. Misalnya pajak atas PPh jasa, PPh 23, Iya iya, 2%. mhm, mhm, Oke, berarti 2% fee-nya saya berapa misalnya mhm, biasa, rata-rata. mhm, mhm, Misalnya 5,3 mhm, sesuai UMR. mhm, 5,3 2%-nya berapa? mmm. Tambahkan itu ke dalam HPP gitu loh kok. Oh iya, berarti Jadi itu itu ya. jadi penambah pricing-nya kita, sehingga kita Mhm, kita ketika kita jual mhm, dan kita harus bayar pajak, mhm, itu kita udah nggak kaget lagi. mhm. Memang udah biaya itu udah kita Nah, tapi kan kalau kayak siapkan. gitu kadang-kadang kan doser juga mungkin kepikiran gitu, "Oh, kan jadi mahal dong barang saya. Mmm, Kan gimana saya compete nih dengan si nah anu tetangga-tetangga nih," gitu. itu yang jago Koko nih, Bener dong, berpikir branding-nya dong. branding-nya yang Branding bermasalah. sales-nya. Karena, eee, Ya karena orang lihatnya karena murah ya, beli karena murah bukan karena betul, kalau value ya. kita perang harga, Mhm, kita nggak akan pernah mencapai kemenangan atau goal yang kita mau, mhm, mhm. ya. Tapi kalau sekarang kalau kita tahu ada tas branded yang mungkin modelnya biasa aja, Iya, kantong plastik kuning kantong plastik kok, kuning, iya. Betul yang betul. harganya puluhan juta, Betul betul itu betul. kan semata-mata karena branding kok. Iya betul sih, sama idenya ya. Jadi, sebenarnya ada campuran dengan, kalau ngomong harga mahal tuh tergantung kita membuat emosional di luar sana, Betul. bagaimana harganya terlihat worth it. Betul. Nah itu dosers, that's why jangan perang harga.
Perang Justru kalau perang harga itu banyak tidak keuntungan di belakang ya. That's betul, why make your product menjadi sebuah value, sehingga value ini ya jadi yang diinginkan ya, produk yang diinginkan atau brand yang diinginkan, betul, sehingga kita punya uang yang untuk bisa ngolah seperti itu. betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya benefit untuk bayar pajak, boleh aku nanya, apa aja sih sebenarnya? Kenapa sih misalkan apa yang atau apa yang baik ya untuk gunanya untuk kita bayar pajak dengan baik gitu loh? Oh, apa gunanya dengan kita bayar, Mhm, pajak dengan baik iya, gitu ya. mhm. Sebenarnya kalau aku suka menyadarkan orang gini, lupakan kesampingkan dengan negara tuh mau buat apa itu uang. Yes, ya itu bukan urusan kita. Terus apa yang kita dapatkan, kontribusi apa dengan saya membayar pajak, itu Mhm, kesampingkan dulu. mhm, Itu adalah urusan mereka, mhm, ya. mhm, Kewajiban kita lakukan kewajiban mhm, kita. mhm, Dengan begitu, kita bisa menggaranti bahwa memang kalau andainya perusahaan kita tuh sehat, mhm, itu beneran sehat. mmm, Bukan sehat karena nggak bayar pajak. mhm, mhm. Terus kalau udah bayar pajak kolaps gitu. Enggak. Jadi kan banyak loh kok perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan besar lah ya Mhm, kalau saya bilang yang, kalau saya bisa bilang kayak Astra Group gitu-gitu ya, mhm, name it Astra Group gitu-gitu, mhm, yang menganggap pajak tuh small thing, mhm, bayar-bayar aja, jujur-jujur aja. mhm. Karena memang kenyataannya Ya resmi ya, yang sehat putih lah ya, gitu. heeh, Mau periksa, periksa. mhm, mhm, Yang buat selama ini kita tidak tenang apa? mmm, Karena kan sebenarnya mhm, di dalamnya kita masih ragu, mhm. "Aku ini udah sesuai aturan atau belum sih?" Betul, betul, betul. Jadi ketenangan peace of mind juga ya, jadi nggak Betul. kayak, oh nggak ada yang kejar-kejar kita gitu kan Iya, ya. dan pun ada juga Mhm, sebagian orang yang memang sudah menyadari mhm, dia menghindari mhm, pajak. mhm, Menghindari pajak dengan harapan jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Jadi mhm, nggak bisa tidur, tiap hari mikirin, "Aduh gimana caranya ya, udah mau lapor SPT mhm, gimana mhm, caranya ya, mhm, biar saya nggak ketangkep pajak." Nah mhm, itu kan yang sebenarnya tidak boleh terjadi mhm, sebenarnya. mhm. I see, betul, betul, betul. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya menurut saya ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar, Mhm. nah tornya itu yang diminta dari kami juga itu salah satunya. Mmm, Misalnya mereka juga lihat kesehatan kita, apalagi sekarang juga, banyak BUMN kan sekarang juga banyak yang diawasi dengan Danantara nih. Nah betul. ini juga lumayan ini ya, tornya lumayan lebih 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 saklek dibanding berapa tahun yang lalu. Memang benar, banyak yang musti diperiksa juga gitu kan, mhm, sebagai kalau untuk kita sebagai jasa yang mengikut serta, mhm, gitu kan. Nah justru itu, the bigger project yang kita mau garap, ya the bigger ya namanya ya the higher you climb, ya mhm. pasti itu angin dan badai itu lebih Lebih kenceng ya di kenceng, atas ya, betul. gitu kan. That's why ya justru itu kalau misalnya kita mau besar, kita mau ya tambah maju secara perusahaan, definitely ya kita musti punya kelengkapan surat-surat ini. Betul, Kalau enggak ya kita diundang sama perusahaan-perusahaan besar, kalau nggak punya tornya segala macam, ya repot ya, betul. gitu kan. Sehingga kita juga tidak bisa tembus dan kita juga bisa tidak lebih besar ya, dari itu. And no such thing lah kok kalau dibilang misalnya kayak, "Kalau aku nggak begini di harga atau saya nggak kasih fasilitas ini, nanti saya nggak laku." It's Mhm. all about positioning Betul, sebenarnya. Mungkin betul Koko posisi. lebih pinter Nah, itu dia. Nah mahir nah gitu. mungkin itu next next episode atau nonton episode Iya, yang lain kami yang untuk marketing dan branding ya. Kalau kita ngomong tentang financial planning, nah sebenarnya bedanya apa sih kalau misalnya kita ngomong tentang kan ada kalau misalnya kita ngomong perusahaan, "Oh kita department oh finance." iya, Sebenarnya kan they don't do finance, they do accounting sih sebenarnya, but they call themselves finance, right? Nah, bedanya finance sama accounting, how do you define that? oke. Kalau finance, kalau dibilang kayak financial planner Mhm, gitu-gitu, mhm, itu tuh lebih ke tadi kok, mhm, dari cash yang ada, kita mau mhm, mengelolanya seperti apa, berkembangnya ya, mengembangkannya, perkembangkan, memultiplikasikannya mhm, seperti apa, mau ah, dimasukin ke mana, mhm, resikonya berapa, mhm, mau masukin ke yang mana ten ROI-nya akan berapa gitu. mhm. Nah itu tuh lebih ke financial Financial planner planner ya, oke gitu. Tapi betul. itu a step ahead setelah Ada uang, ada atau mau planning ada uangnya, betul nggak sih? ada uangnya, udah Mhm, gendut dulu ada uangnya, baru kita mhm, start to think, mhm. ini uang mau dikemanakan. Betul, betul. Ya istilahnya uang diperkembangkan lagi jadi uang yang lebih besar lagi. That's why Betul. finance itu diperlukan di sana Nah, ya. financial planner itu mencakup apa? Apakah perlu saya buka cabang? Mhm. Apakah saya Nah, butuh buka anak perusahaan? betul. Apakah saya butuh masukin ini ke investasi? Mhm, And so on, and so on. gitu.
Nah itu dia tuh, berarti kan bagian perannya finance adalah ketika ya perusahaan mesti sehat dulu. Kalau nggak sehat ya apa yang lo financing? Iya, percuma rasanya tuh Percuma lo terlalu finance jauh gimana gitu. gitu kan, Terlalu jauh. ngimpi gitu kan. Nah berarti kalau gitu ya apa yang dialokasikan nanti kan juga bisa dialokasikan secara, oh buat beli ruko nih, Iya, buat beli apa nih, invest nih, gedung kantor dan segala macam ya kan, iya, atau bener, perkembangan tim ya kan. betul, Nah itu kan bisa jadi istilahnya dilaporkan ke finance, sehingga finance itu betul. bisa mikir, oke dengan keadaan perusahaan kita sekarang, dengan omset kita sekarang, dengan keuntungan kita perlu, beli ruko 10 tahun. Nah gitu kan ya, 10 tahun baru kebeli nih ya kan. Ya Iya, gitu, tambah kita growth ya tambah cepet tuh betul. deadline-nya secara gimana gitu. Jadi dengan kayak gitu otomatis kita jadinya bisa ngejar yang ini kok, alokasi dana di awal itu kok. Betul, aku istilah awal ini ya. Nabung aja dan Mhm, ketika itu bisa kebeli kok mhm, ruko, gitu mhm, ya. mhm, Sebenarnya dari satu ruko itu pun akan ada lagi financial mhm, planning-nya lagi. mhm, mhm. Contoh, dari ruko ini berapa lantai sih yang kamu butuhkan? Nah itu juga serem tuh, Nah, sampai listrik dan bohlam dan yang jangan area. jangan-jangan lantai bawahnya bisa disewakan jadi virtual Betul, betul, office. betul, itu dia ya, Itu is kayak another income, income. kayak mungkin pasif ya kayak gitu ya, Ya, passive passive income, income ya, gitu. iya, iya, iya. Atau mungkin depannya mau jual gorengan. Betul ya. Jadi Boleh. every Single spot bisa spot. jadi revenue ya. Iya. Betul, betul, betul. Itu sih betul loh, kalau misalnya saya dulu pernah kerja di perusahaan luar negeri ya, Mhm. mereka tuh sampai kayak, "Oh orang ini gajinya berapa, dia perlu berapa meter persegi kantornya." Saya Oh berhitung loh, iya? hitung loh. Dia perlu listrik berapa, jadi saya satu orang Heeh, dengan gaji mhm. dan facility dan listrik dan apa, hitung Cost-nya berapa cost-nya gitu? berapa. Oh, Gitu, wow. seperti itu sangat gue bilang nih orang luar negeri sangat gila banget ya. Iya, Kalau di iya. sini kan kita masih cincai ya, Iya, ya udahlah ya meja lu di situ. Kalau di sana dihitung loh, itu per meter dihitung. perseginya. Jadi saya, Iya, iya, iya. you have to profit to make Kalau money for yourself and for the company from by the that way many ya kok, square. Heeh. internally Mmm. aku juga seperti itu. Really? Oh, Karena kejam tapi dong nggak kamu. iya kejam. Kejam dong ya. Tapi aku nggak begitu, sampai Saklek banget ya. meter square meter berapa Mmm, gitu, tapi mhm, aku lebih wide-nya gini, karena kan aku di bidang jasa nih ya, mhm, jadi otomatis HPP aku adalah mhm, gaji-gaji karyawan mereka. mhm. Kalau mereka tidak bisa represent profit per klien sekian atau per Iya, divisi betul, sekian, betul. itu daripada terus-menerus menggerus cash flow aku kembali lagi, Mhm. lebih baik aku berhentikan. Berarti itu kan jadi kayak ada meteran KPI dong Iya, ya? Jadi ada ada KPI. ya key indicator-nya ya gitu, Mhm, key either performance aku indicator-nya. berhentikan atau aku, mau jadi apa nih, mau jadi Ya marketing, mau atau jadi, mmm, accounting, mau mhm. jadi pindah divisi gitu. Berarti bukan alokasikan dana nih, alokasikan Manusia. manusianya. Bisa Sumber bisa 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 manusianya, bisa. alokasikan SDM-nya ya gitu. Karena kalau udah, menipis nggak profit ya saya nggak bisa bertahan Pasti, jadi terus pasti, di situ pasti. terus gitu loh. Ya inti katanya kalau melihat tim itu kan sebenarnya, apa namanya ya, eee, gunanya ada tim adalah untuk melancarkan atau ini ya, apa ya, men-grow Mhm, perusahaannya, bukan mhm, cuma hanya jadi tanam untuk just stay there for nothing, right, iya, seperti itu loh. untuk belajar gitu Untuk kan ya, belajar ya bukan kampus kok kalau saya. mereka gue bilang, "Kalau belajar jangan masuk kerja," gitu kan, cari aja kuliahan banyak, Iya. atau enggak di podcast dengerin. Iya Itu iya sih. iya. Nah, untuk last-nya nih, Mhm. untuk kalau misalkan buat teman-teman dosen yang lagi nonton nih, kalau dari Sis Natalie ada saran dan kesan dan apapun nggak yang mau dititip? Mmm, Mmm, mungkin gini, sarannya aku atau kesannya aku adalah gini, branding mhm, atau ya branding lah ya, merek branding mhm, itu memang membuat kalian bisa dipercaya mhm, mhm. atau bahkan terkenal, Iya, mhm, ya, tapi tidak bisa menjamin perusahaan itu sehat atau tidak. mhm, mhm, Sedangkan laporan keuangan yang benar-benar sehat, mhm, itu pastinya akan menandakan mhm, mhm, perusahaan itu sehat betul, dan lambat laun seiring berjalan, mhm. maka dia akan dipercaya dan namanya akan keangkat sendiri. I see. Kalau menurut saya ya, Mmm, dan ketika namanya keangkat sendiri, dia bisa satuin tuh dengan yang namanya branding agar mhm. tambah growing like. Nice, nice. Intinya jadi kalau branding itu kayak tampilan luar manusia, Betul. nama, muka, wajah. Betul kan ya? Kalau marketing adalah apa yang dia bisa contribute, Yes. right? Nah, kalau secara tadi ya accounting dan yang lain-lain adalah tubuh kita ya, Iya, seperti organ-organ itu. kita. Kita bisa kelihatan baik, kita kelihatan ganteng, kita Benar. bisa activity, tapi tubuh kita nggak sehat. Yes. Nah, berarti kan supaya perusahaan juga kurang baik ya. Betul. Nice, hari ini kayaknya semua daging semua nih di dalam, eee
Sis Natalie yang bener-bener kasih banyak ilmu. Ya semoga ini kalau ada lagi, kalau misalnya ilmu-ilmu lain boleh banget nih. Kayaknya teman-teman Dorsers ini justru di dunia kreatif ini sangat kurang nih the business of design ya. Jadi di belakang sebuah perusahaan pasti ya banyak all this nut and bolt-nya ya. So jangan kemana-mana. So basically untuk kita bisa ada episode selanjutnya dengan Sis Natalie, mungkin nanti ada topik-topik yang lebih lanjut. Untuk informasi Sis Natalie Suwito, di sini juga ada dari MRB, kita akan taruh di caption di bawah, sehingga kalau mau lebih follow, like Sis Natalie bisa kontak langsung. Ya, Sis ya, bersedia kan? Bersedia. Nah, harga dan segala macam silakannya langsung, pokoknya akan friendly sekali. Guys, thank you so much for this episode. Dan kalau misalnya ini membantu, please like and follow our channel di Dose Creative Network. We'll see you again next episode. Dose out. Thank you.